Saudaraku, mari kita fahami ayat ini dengan baik, agar nanti kita amalkan dengan baik ketika datang bulan Ramadan. Pertama sekali, yang Allah panggil untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Bukankah di dalam ayat Allah menyeru orang yang beriman? Seruan itu ada maknanya. Seruan itu mengandung arti yang dalam, mengandung makna yang dalam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini hilang dari banyak orang-orang yang tadi memaknai ayat hanya berpuasa, hanya tidak makan dan tidak minum. Dia lupakan ayat seruan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa koneksinya dengan ayat tadi dan pemahaman tadi? Allah menyuruh Anda berpuasa, tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, tapi puasanya orang yang beriman. Bukan asal tak makan, asal tak minum. Yang penting tak makan, yang penting tak minum. Bukan. Tapi tak makan dan tak minumnya orang yang beriman. Apakah ada orang yang tidak beriman bisa tidak makan dan tidak minum? Banyak. Beserak. Besepah kata orang Melayu. Bahkan percaya tidak percaya, sebagian orang sekarang ada yang sengaja tidak makan, tidak minum 12 jam, 13 jam dalam hidupnya hanya untuk mencari kesehatan. Karena telah ditemukan dalam rumus kesehatan, manusia kalau ingin sehat sekali dalam sepekan, atau 3 atau 4 kali dalam sebulan, hendaknya dia kosongkan perutnya dari seluruh makanan dan minuman 12-13 jam. Teori ini menyebar di tengah orang-orang yang ingin sehat. Kalau itu mereka lakukan sementara mereka tidak beriman dengan Al-Quran, itu mereka lakukan sementara mereka tidak beriman dengan surga dan neraka dan akhirat, itu mereka lakukan sementara mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Pertanyaannya, apa bedamu dan mereka? Apa yang membedakan puasamu dengan puasa mereka? Bahkan kaum Yahudi dan Nasrani juga punya puasa, sebagaimana kita berpuasa. Dan mereka juga dari mulai terbit fajar, namun sampai waktu Isya, lebih lama daripada kita bahkan. Kalau puasa itu hanya puasa tak makan dan tak minum, apa yang membedakan puasamu dengan puasa Nasrani? Apa yang membedakan puasamu dengan puasa Yahudi? Yang membedakan puasamu dengan puasa mereka, Anda berpuasa, puasanya orang yang beriman. Sementara mereka berpuasa, puasa orang yang tidak beriman. Ya ayyuhalladzina amanu punya kandungan makna yang sangat dalam. Sebelum diperintahkan berpuasa, sebelum diperintahkan untuk tidak makan dan tidak minum, awasi imanmu. Benahi imanmu, karena hanya orang yang beriman yang dipanggil. Karena hanya orang yang beriman yang bisa berpuasa sebenar-benar puasa. Mungkin Anda akan bertanya, Ustadz, seperti apa puasa orang yang beriman? Kalau Anda bertanya seperti itu, saya tahu bahwa selama ini puasa Anda tak seperti itu. Sekiranya Anda sebelum ini berpuasa, puasanya orang yang beriman, Anda tidak perlu bertanya lagi. Karena Anda sudah tahu, beginilah puasa orang yang beriman. Kalau tidak begini berarti puasa orang yang tidak beriman. Sebelum saya memasuk kepada bagaimana puasa orang yang beriman, saya ingin memberikan kepada Anda
satu ilustrasi atau suatu logika pandangan yang harus Anda ketahui. Suatu bahasan ilmiah yang banyak dilupakan mata orang Islam di zaman kita sekarang. Yaitu nasi atau apapun yang menggantikan nasi seperti kentang, roti, gandum, kurma, makanan pokok lainnya, sayur mayur aneka ragam, telur, susu, daging, ikan, semua itu Allah ciptakan untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Allah ciptakan untuk kalian. Allah ciptakan hewan untuk kalian, wahai manusia, makanlah. Allah ciptakan tanaman dan sayuran untuk kalian, wahai manusia, nikmatilah. Allah ciptakan untuk kalian makanan-makanan pokok untuk kalian makan setiap hari. Ambillah, nikmatilah, nikmatilah dan makanlah. Bahkan Allah suruh makan dengan mengatakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi. Hai orang-orang, hai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di permukaan bumi. Halalan thayyiba, namun ambil yang halal dan thayyibanya. Perintah makan. Saya ingin mengatakan, semua itu halal. Semua itu disuruh kita bahkan untuk memakannya. Semua itu makanan-makanan yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk bertahan hidup. Bahkan kita butuhkan juga untuk kesehatan kita. Seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Semua yang halalan thayyibah, semua yang diperintahkan untuk dimakan dan diizinkan untuk dimakan, semua benda-benda baik itu, semua benda-benda suci itu, semua makanan-makanan halalan thayyibah itu menjadi khabith, menjadi tercela, menjadi suatu barang yang haram di siang Ramadan. Kalau Anda berani makan nasi di bulan Ramadan, siangnya, nasi itu akan membawamu ke neraka. Kalau engkau berani membuat jus dari buah-buahan, pisang, apel, dan yang lainnya, dan engkau berani meminumnya, barang yang di luar Ramadan halalan thayyibah, berani engkau buat di siang Ramadan dan engkau minum barang halalan thayyibah, itu akan berubah menjadi barang haraman ke neraka. Dan begitu seterusnya. Sesuatu benda yang dihalalkan Allah, benda yang memang dibutuhkan oleh hidup kita, Allah haramkan di siang Ramadan. Mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Kalau ini sudah Anda fahami, saya ingin bertanya sebuah pertanyaan. Kalau benda yang halalan thayyibah dibutuhkan oleh hidup, Allah telah haramkan di siang Ramadan, bagaimana pula nasib berdusta di siang Ramadan? Apa pula gerangan nasib menggosip di bulan Ramadan yang disebut dengan ghibah dalam agama kita? Apa gerangan nasib menonton aurat orang yang tidak boleh auratnya kita lihat di siang Ramadan? Mendengarkan hal yang tidak boleh didengarkan oleh Allah di siang Ramadan, yang mana hal-hal tersebut Allah haramkan di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Allah haramkan semua itu di semua bulan.
Apa nasibnya di siang Ramadan? Bagaimana keharamannya di siang Ramadan, saudaraku? Apabila nenas dan pisang, apabila nasi dan gandum, apabila kurma dan jagung, apabila segala jenis sayur-sayuran, aneka ragam jenis daging-dagingan yang halal Allah haramkan di siang Ramadan, apa nasib hal-hal yang telah Allah haramkan di luar Ramadan? Apa nasibnya di siang Ramadan? Kalau Anda faham hal ini, Anda akan faham makna yang tadi. Hai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman tidak hanya menjauhi dirinya dari hal-hal yang halalan thayyibah di luar Ramadan dan haram di siang Ramadan. Dia juga pasti menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram di luar Ramadan untuk dia lakukan di siang Ramadan. Bahkan dia lebih menjaga dirinya dari yang diharamkan di luar Ramadan dan diharamkan di dalam Ramadan daripada yang dihalalkan di luar Ramadan selama 11 bulan dan diharamkan di siang Ramadan. Puasa orang yang beriman adalah puasa yang menjaga dirinya dari keharaman double. Kemudian menjaga dirinya dari keharaman yang tidak double. Keharaman double yang mana? Seluruh yang Allah haramkan di luar Ramadan, Allah pasti haramkan di dalam Ramadan. Allah haramkan sepanjang tahun. Tak peduli siang, tak peduli malam, tak peduli pagi dan sore. Asal dilakukan haram. Dan kalau itu dilakukan di siang Ramadan, keharamannya double. Keharamannya berlipat. Adapun nasi dan lauk pauknya, buah-buahan dan aneka ragamnya, itu di luar Ramadan, siang Ramadan, di luar siang Ramadan, halalan thayyibah. Sebanyak pun Anda makan, Allah tidak akan pernah marah. Asal dihasilkan dari hasil yang halal. Dan dia menjadi haram di siang Ramadan saja, malamnya menjadi halal kembali. Berarti keharamannya satu. Keharamannya single. Bukan double. Kalau Anda mengerti ini saudaraku, Anda mengerti ini saudariku, mengertilah Anda, puasa orang yang tidak beriman, menjauhkan dirinya dari keharaman yang single, tetap dia lakukan keharaman yang double. Sehingga tidak makan dan tidak minum, hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, matanya tidak berhenti dari melakukan maksiat. Lisannya tidak berhenti dari melakukan maksiat. Telinganya tidak berhenti dari melakukan maksiat. Tangannya tidak berhenti dari melakukan maksiat. Kakinya tidak berhenti dari melangkah ke tempat maksiat. Hidungnya tidak berhenti dari melakukan maksiat. Kulitnya tidak berhenti dari melakukan maksiat. Menyentuh hal yang tidak boleh disentuh. Fikiran dan hatinya tidak berhenti dari melakukan maksiat. Orang yang seperti ini bukan orang yang beriman ketika menjalankan puasa. Orang yang seperti ini bukanlah orang yang beriman ketika tidak makan dan tidak minum. Yang dipanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Berimankah kita? Puasa berimankah namanya? Orang yang tidak makan dan tidak minum, namun lisannya tetap ghibah. Berimankah dia? Puasa berimankah itu? Puasa orang yang berimankah itu? Yang tidak makan dan tidak minum, namun matanya tetap melihat aurat wanita dengan syahwatnya dan tidak berhenti dan menundukkan pandangannya?
Wa 'ala hadza faqis. Qiyaskan segala yang diharamkan Allah seperti yang tadi saya katakan. Wa ma aktsaraha. Alangkah banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam jenis ini ketika sedang berpuasa. Di sini, di negeri kita ini, di Indonesia tercinta ini, amat sangat banyak orang yang berpuasa, puasa orang yang tidak beriman. Nah, itu terlihat nyata. Terlihat jelas. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Boleh jadi ada orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, namun yang dia dapatkan dari puasanya hanya sekedar dia lapar, hanya sekedar dia haus. Tak dapat apa-apa. Apa yang dia dapatkan? Lapar karena tak makan, haus karena tak minum. Pahalanya mana? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Puasa Anda, puasa orang yang tidak beriman. Maka sembari menahan diri dari makan dan minum, tahanlah diri dari seluruh yang maksiat. Ini poin penting, sangat penting, saking pentingnya Allah dahulukan perintahnya sebelum berpuasa, Allah dahulukan dengan kalimat iman. Karena iman memiliki peran utama dalam puasa. Yang kedua, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Berpuasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari dengan melakukan beberapa poin berikut ini. Pertama, dianjurkan Anda untuk santap sahur. Dan ketika bersantap sahur itu, niatkan besok ingin puasa Ramadan. Dan niat itu tidak perlu dilafaz-lafazkan. Tidak perlu Anda mengucapkan nawaitu sauma ghadin an adai syahri ramadhana fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak perlu. Karena niat itu adalah keinginan hati untuk melakukan sebuah kegiatan. Anda yang malam ini ada niat untuk besok pagi olahraga, tenis, bulu tangkis, sepak bola, dan yang lainnya, Anda telah berniat. Berniat besok pagi akan olahraga, tapi realnya bahwa Anda tidak pernah mengucapkan, sengaja saya berniat besok pagi ingin tenis. Dan Anda juga tahu, saya berniat untuk tenis. Itulah dia niat. Apa itu niat? Keinginan hati. Atau kalau di sana hari ini adalah pagi, mungkin Anda berniat sore nanti Anda akan pergi ke restoran A, makan sesuatu di sana, makanan-makanan yang Anda sukai, atau Anda akan membawa keluarga Anda untuk duduk di sebuah tempat, menikmati keindahan alam sambil sembari duduk, membawa makanan dari rumah, bercengkrama, suami istri dan keluarga. Pun Anda tak pernah meniatkan dengan mengucapkan niat itu, sengaja aku nanti sore akan begini, akan begitu. Nggak ada. Fahamlah Anda bahwa niat itu adalah gerakan hati mau ngapain. Sehingga niat itu pekerjaan hati dan bukan pekerjaan lidah. Ketika Anda santap sahur dan ada niat untuk berpuasa besok, santap sahur itu afdolnya mendekati waktu adzan. Semakin dekat dengan waktu adzan, dia semakin afdol.
Kalau sudah berkumandang azan terdengar, ternyata gelas sudah dipegang di tangan mau diminum, kata Nabi, minum saja dulu. Ambil hajatmu dari gelas itu dan minum. Baru letakkan kembali. Boleh. Dan hadisnya sahih. Sehingga tidak ada yang namanya wajib imsakiyah, itu tidak ada. Nabi dan para sahabat sedang bersantap sahur. Umar radhiyallahu anhu mengangkat gelas mau minum, azan berkumandang. Kata Umar kepada Nabi, "Asyrabuh, bolehkah saya minum ya Nabi?" Kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar suara azan dan gelas bejana gelas sudah di tangan kalian, jangan letakkan lagi sampai kalian ambil hajat kalian dari gelas itu. Setelah itu terjadi, maka berpuasalah puasa orang yang beriman dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, dan sudah kita bahas di poin yang pertama. Sehingga tidak perlu kita ulang. Hanya perlu kita tambahkan, sembari meninggalkan dosa dan maksiat, orang beriman berikutnya adalah memperbanyak ketaatan kepada Allah. Maka perbanyak membaca Al-Quran saudaraku, perbanyak istighfar saudaraku, saudariku, perbanyak bersodakoh saudaraku, saudariku, perbanyak ghaddul basar, menundukkan pandangan, perbanyak ikhlaskan amal. Ketika Anda bekerja ke kantor, niatkan untuk mencari hasil yang halal, dan niatkan untuk diinfakkan sebahagiannya, entah 10%-nya, entah 15%-nya, agar amal Anda, harian itu, pekerjaan Anda, kantoran itu, semuanya menjadi ibadah. Ketika Anda nyetir bisa sambil mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda ulang-ulang. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ulang-ulang. Salat sudah tidak perlu dibahas tentunya, wajib Anda salat. Yang laki-laki wajib ke masjid, kecuali masjidnya memang jauh sekali dan tidak ada azan, terdengar azan di sana, maka salatlah Anda dan keluarga Anda di rumah. Salatlah qabliyah, wajib, fardu, ba'diyah. Dekatkan diri dengan Al-Quran, dekatkan diri dengan sedekah, dengan infak dan sedekah. Datang waktu berbuka puasa, saudaraku, saudariku, nasihatku untukmu, biasa aja. Tidak perlu harus istimewa. Itu sunnah Rasul Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah menspesialkan makanan berbuka puasa. Puasa bagi hari-hari lainnya hanya memperbanyak ketaatan. Adapun menjaga diri dari maksiat sudah ada di sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan. Sehingga aksi menspesialkan menu berbuka puasa, sehingga harus banyak, beraneka ragam, adalah sebuah kebiasaan yang tidak baik dan kurang cermat. Haram tidak haram. Allah tidak murka. Namun aneh aja. Seolah-olah apa? Seolah-olah Anda dendam dengan lapar Anda selama sekian jam, sehingga Anda siapkan aneka ragam pembalas dendam. Enggak begitu. Sering sekali
budget rumah tangga lebih banyak di Ramadan dibanding di luar Ramadan. Harusnya kan lebih hemat. Maka biasakan diri berbuka puasa itu normali aja, biasa aja. Apa yang biasa Anda makan, itulah yang Anda makan. Sunnahnya memang diawali dengan rutab kalau ada. Apa itu rutab? Kurma yang masih basah, masih lembek. Rasul kalau ada kurma rutab, maka beliau makan rutab dulu. Namun kalau tidak ada kurma rutab, maka kurma tamar. Tamar apa? Kurma yang sudah kering. Baru setelah itu minum air. Atau ada makan buah-buahan. Kemudian baca doa berbuka puasa. Dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Setelah itu pergi ke masjid sholat. Setelah pergi ke masjid sholat, pulang baru makan. Atau mungkin kebiasaan di sana sudah ada, di negeri kita juga sudah mulai ramai, yaitu berbuka puasa bareng-bareng dengan saudara-saudara di masjid. Kalau di masjid yang kita bangun bersama kawan-kawan di Pekanbaru, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, sudah menjadi kebiasaan buka bersama di masjid, makan bersama di masjid setelah sholat maghrib. Bahkan setiap sore, walillahil hamd, ada sekitar 2.500 orang yang hadir. Dan menu berbuka bersamanya disiapkan oleh kaum muslimin yang memang memiliki kelebihan harta. Lalu mereka patungan dan urunan memberikan infak mereka untuk berbuka puasa kepada pengurus masjid, dan pengurus masjid yang mengelolanya dalam bentuk menuan santapan berbuka puasa, menu setelah sholat maghrib. Ada yang 2.500, ada yang 1.400, 1.500, ada yang hanya 300, bervariasi di antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Saya tidak tahu di negeri yang sedang Anda tempati, Anda sedang domisili di negeri itu, apa yang terjadi di sana. Mungkin saja kebiasaan ini mengalir ke sana, karena kebiasaan ini kebiasaan kaum muslimin. Mereka buka bersama di masjid bareng-bareng. Ya, dan sekali lagi, bukan untuk beraneka ragam menu yang indah-indah, beraneka ragam menu yang asyik-asyik, sehingga yang termakan hanya 25% dari menu yang ada, 40% dari menu yang ada, sisanya tak jelas mau kemana. Dan seperti itu terjadi setiap hari. Jangan. Di negeri kita, subhanallah, seperti menu-menu masjid yang tadi saya katakan, hidangan untuk 4 orang harus diisi 5 orang. 1 onggok nasi, tambah 1 potong daging, tambah sayur-sayuran, tambah kerupuk. Udah selesai. Menu yang sangat sederhana, namun dimakan bersama, pakai talam bersama, punya keindahan luar biasa. Kadang-kadang karena minimnya atau terlalu banyaknya yang hadir, di luar ekspektasi pengurus, disiapkan 1.300, ternyata yang hadir 1.600 misalnya, akhirnya harus berbagi 5 onggok nasi, 3 potong ayam, makan bersama. Daripada digunakan untuk aneka ragam makanan yang akhirnya tak termakan, lebih baik untuk berbuka puasa orang yang berbuka puasa. Atau Anda berikan kepada orang fakir. Anda berikan kepada orang yang miskin. Walau mereka adalah bukan orang muslim. Memberikan mereka uang untuk kemudian mereka makan adalah kemuliaan hebat. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dalam Al-Quran surah Al-Insan, mereka memberikan makanan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tawanan-tawanan perang.
asira, tawanan perang. Sudah jelas tawanan perang ini orang kafir. Namun dipuji oleh Allah, orang-orang yang beriman memberikan makanan kepada tawanan-tawanan perang, padahal beda agama dengan mereka. Kenapa? Karena Allah mencintai hambanya yang peduli kepada manusia. Agama Islam, agama kemanusiaan super hebat.